Halo Aries, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang harapan besar yang akan segera kamu miliki. Nah, apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Buat Aries, tapi ingat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Aries semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Aries. Kita akan shuffle kartunya. Harapan besar yang akan segera kamu miliki. Kita akan ambil 3 kartu dari kartu oracle ya. Kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini. Wah, ada caring connection. Oke, satu lagi. Ini baca secara general ya buat Aries. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan, oke? Nah, kita akan lihat. Wah, Aries, harapan besar apakah yang akan segera kamu miliki? Di sini ada indecision ya. Di sini sebenarnya ya menyarankan untuk kamu memutuskan sesuatu untuk hidup kamu. Mungkin dulunya kamu memiliki suatu problematika ya dalam kehidupan kamu. Dan aku melihat di sini mungkin kamu ada merasa kebingungan, kamu ada rasa keraguan ya. Kamu kayak merasa kayak dilema ya di sini. Sehingga kamu sulit untuk memutuskan sesuatu. Kenapa ya? Mungkin kalau kita lihat dari segi percintaan. Dari segi percintaan aku merasakan ya di sini kalau di sini ada caring connection. Mungkin kamu bingung, aku mencintai dia. Tapi aku merasa disakiti. Aku merasa dibohongi. Dia sering on off ya. Dia kayak apa ya? Kayak tidak pernah melihat keberadaan aku gitu loh. Dia tidak pernah seperti ingin perjuangkan aku. Aku mencintai dia dan aku tahu dia mencintai aku. Nah, mungkin disitulah kamu merasa ragu dalam memutuskan ini bagaimana sih hubungan ini? Apa yang harus aku lakukan? Mungkin itu yang membuat kamu bingung dalam memutuskan. Kamu lagi bingung nih arah mana yang aku tuju. Ya, di sini. Jadi arti kata di sini sebenarnya kamu sudah merasakan ya. Apa yang harus kamu lakukan itu kamu tahu. Hanya saja mungkin ada ego yang masih tersimpan. Nah, coba kamu pikirkan. Kita bicara tentang cinta kamu ya. Nah, karena di sini ada caring connection. Kalau kita sinkronkan dengan kartu ini, mungkin kamu sudah berusaha ya semaksimal mungkin, atau kamu sudah berjuang untuk mempertahankan hubungan itu. Nah, mungkin sudah kamu perjuangkan, tetapi mungkin tidak ada perubahan. Nah, di situ juga kamu bingung. Saat kamu ingin memutuskan, mungkin dia tidak mau, mungkin dia tidak ingin lepas gitu loh. Tapi kenapa sih kamu mencuekin aku? Kamu tidak menganggap aku, kamu tidak menghargai pengorbanan aku. Nah, mungkin itu yang kamu bingungkan. Bingungnya kenapa ya? Saat aku pengen pisah ya justru dia yang nggak mau gitu loh. Nah, itu juga mungkin terjadi pada kamu, itu perumpamaannya bisa saja ini resonate juga buat kamu. Nah, kalau aku lihat juga dengan tentang pekerjaan ya, kenapa aku melihat ada keraguan dalam diri kamu secara ya mungkin aku di pekerjaan ini sudah tidak nyaman begitu. Aku pengen keluar, tapi aku ragu apakah nantinya saat aku keluar aku bisa memperbaiki perekonomian aku atau finansial aku. Nah, mungkin itu yang membuat kamu bingung ya. Nah, dan di sini diperlukan perjuangan buat kamu. Ini, memang di sini sih ada heartbroken ya, broken heart ya. Tapi kamu di sini ada strategi juga, strategi. Dan di sini juga ada angel of strength. Arti kata sebenarnya kamu itu adalah orang yang kuat. Kamu bisa mengatur strategi kamu. Jadi sebenarnya apapun yang akan kamu lakukan, kalau menurut kamu itu baik, ya lakukanlah. Kalau kamu ingin memutuskan sesuatu, kalau menurut kamu itu baik, ya putuskanlah. Ya, daripada hati kamu sakit gitu ya. Nah, mungkin bisa saja
kamu coba break dulu kalau memang itu harus di-break dulu gitu ya. Mungkin dengan di-break itu akhirnya mungkin dia menyadari bahwasanya kamu itu orang yang terbaik begitu ya. Nah, berjuang dululah kamu gitu. Ya, gitu juga halnya mungkin tentang pekerjaan kamu tadi yang kita bicarakan ya, bahwasanya aku sudah tidak nyaman. Di tempat kerja itu banyak orang yang toksik, Kak, gitu loh. Gimana aku mau nyaman bekerja begitu. Tapi saat aku ingin melepaskan, seperti aku takut. Takutnya kenapa? Ya, mungkin nantinya aku tidak bisa seperti ini lagi, mendapatkan penghasilan setiap bulan, ya. Nah, coba kau pikirkan, seandainya jika kamu punya modal, buka usaha, walaupun kecil-kecilan, arti kata kita tidak diatur-atur lagi begitu ya. Nah, itu sih simple aja, pikirannya simple aja. Nah, itu yang aku lihat, itu yang aku tangkap dari, indecision day ini ya. Ada keraguan dalam hidup kamu saat ini, tapi coba sekarang fokuskan ke mana ya. Kalau aku lihat di sini ada caring connection, kamu coba untuk memperbaiki hubungan kamu, ya kamu perbaiki. Karena di sini aku melihat mungkin ya, saat kamu sudah tegas dengan hubungan itu, mungkin saat itu dia berubah. Seakan-akan, "Wah, aku tidak bisa jauh dari kamu, aku tidak bisa lepas dari kamu ternyata," gitu loh. Ternyata kamu ini orang yang baik, dan aku mungkin menyesali bahwasanya ya, aku tidak pernah menghargai perjuangan kamu. Nah, ini juga sebuah harapan besar kamu, di mana harapan besar kamu itu ya memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan, yang mungkin sudah berkonflik, ya suka on off, ya mungkin dia yang egois ya. Nah, dan akhirnya di sini aku melihat harapan besar kamu, hubungan kamu dengan seseorang mungkin akan membaik, begitu ya. Itu beberapa dari kamu yang akan terkoneksi dengan atau yang saat ini lagi berkonflik. Oke. Nah, tetapi jika kamu di sini seseorang yang sudah lama terpisah, kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi, ya udah. Lebih baik kamu fokus ke diri kamu dan menjalankan hidup kamu ke depan, dan seakan-akan di sini ya nantinya yakinlah bahwa ada seseorang nantinya yang akan datang kepada kamu. Dan dia akan bisa menjaga kamu, dia akan bisa menghargai kamu di sini ya. Itu harapan terbesar kamu dalam hal percintaan ya. Kalau aku lihat di sini tentang uh, hidup kamu ya, the garden and the gate, akhirnya kamu akan menemukan di sini jalan yang baik ya ke depannya. Aries, mungkin selama ini aku sudah berjuang, Kak. Aku sudah berusaha dan aku tidak pernah berhenti-hentinya untuk berdoa. Tapi mungkin aku belum mendapatkan apa-apa dari hasil usaha aku gitu loh. Nah, tapi yakinlah, sebenarnya semesta di sini sudah memberikan jalan kepada kamu, memberikan peluang kepada kamu, memberikan pintu kepada kamu untuk bisa kamu masuki. Ini loh pintu untuk mencapai kebahagiaannya kamu. Ini loh pintu untuk kamu mencapai satu yang sudah kamu manifestasikan. Arti kata, tinggal bagaimana kamu untuk menjalankan dan berusaha untuk sebaik mungkin di dalam pintu ini. Begitu ya. Nah, itu. Jadi arti kata kebahagiaan itu akan bisa kamu dapatkan. Tetap dengan adanya perjuangan kamu. Jangan ada keraguan-keraguan lagi dalam memutuskan sesuatu jika kamu melihat di situ ada kesempatan. Begitu dalam hal pekerjaannya kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu yang uh, aku ini punya banyak hutang, Kak, gitu loh. Dan aku pengen melunasinya, bagaimana ya caranya? Nah, begitu mungkin ada beberapa dari kamu seperti itu. Cobalah uh, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri kamu kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka jalan itu akan diberikan Tuhan. Pintu itu akan diberikan Tuhan. Ini pintu buat kamu untuk bisa membayar hutang gitu loh. Begitu juga halnya buat kamu yang mungkin kayak mencari pasangan gitu ya. Kayaknya aku selama ini tidak pernah ketemu, Kak, dengan orang yang baik gitu ya. Coba kau minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan jalan kepada kamu. Ini pintu buat kamu untuk mencari seseorang yang tepat gitu loh. Maka disitulah kamu akan mendapatkan dan menemukan orang itu. Oke, nah itu Aries. Itu harapan terbesar kamu. Harapan terbesar itu sebenarnya sudah di depan mata kamu. Tinggal bagaimana kamu untuk melihat sejelas-jelasnya. Bagaimana cara kamu untuk memperjuangkan. Ya, jangan ada keraguan gitu ya. Kalau kamu sudah lihat itu ada kesempatan, itu ada peluang, terus digas gitu loh. Tapi jangan lupa ngerem ya. Takutnya nanti kebablasan gitu. Nah, kita lihat lagi selanjutnya ada kartu Good Days of the Moon ya. Aku melihat harapan terbesar kamu itu di sini, kamu akan bisa bersinar kembali. Nah, mungkin dulunya ya, kamu itu
tidak pernah dihargai gitu ya. Atau mungkin kamu dulu bukan siapa-siapa ya. Jadi harapan besar kamu itu aku itu pengen menjadi orang yang bermanfaat, Kak. Aku itu pengen menjadi orang yang memang dihargai orang. Aku itu pengen menjadi seorang yang sukses. Nah, inilah akhirnya sebenarnya harapan itu akan segera kamu dapatkan. Ya, sinaran itu akan menerangi kamu, akan menerangi jalan kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Jika kamu berusaha minta kepada Tuhan, semesta akan menerangi jalan hidup kamu nantinya. Dengan cara apapun itu, kamu mungkin akan terkejut ya, akan kaget-kaget, wah ternyata ini ya, Tuhan Maha Baik gitu loh. Tuhan selalu memberikan jalan kepada aku, hanya saja dulunya aku dibutakan oleh keegoan aku. Begitu ya. Oke. Aries. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di sini? Aries. Bagi Aries yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Kamu bisa lampirkan, aku lampirkan ya di sana maksudnya beberapa readingan khusus Aries. Tinggal sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, kita akan lihat di sini apa yang terbaca dari energi-energi yang sudah kita bacakan tadi. Ceritanya kamu seperti apa? Kita akan coba lihat di sini. Oke, tinggal 2 lagi ya. Oke. Nah, ada Ace of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di situ ya, ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada The Sun, ada Leo. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagi ya. Kuat sekali ya di sini elemen api ya. Aries, Leo, Sagi. Dan ini ada Taurus. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Oke. Nah, kita akan lihat di bottom of the deck di sini ya ada Ace of Swords. Nah, di sini kamu mulai berpikir, nah aku ini punya harapan besar. Harapan besar aku itu aku pengen hidup seimbang. Aku pengen hidup aku itu bahagia. Aku pengen hidup aku itu bebas dari hutang gitu ya. Aku pengen hidup aku itu ya banyak pikiran kamu di sini, banyak sekali. Harapan kamu itu banyak di sini. Arti kata, nah ini kan ada nih harapan. Pedang ini gambaran sebuah pemikiran. Jadi apa yang kau pikirkan itu sudah kamu pegang. Saat sudah kamu pegang, maka di sini akan kamu perjuangkan ya. Jadi buat Aries, ingat harus ada perjuangan. Ini kartunya menggambarkan jika kamu memegang suatu pemikiran yang benar-benar kamu harapkan ya, artinya kamu harus memperjuangkan gitu loh. Tidak harus hanya kamu duduk. Mungkin bagaimana caranya ya? Mungkin dari tadi kita beranggapan ya, bercerita ya tentang masalah cinta kamu ya, mungkin cinta kamu yang begini yang begitu ya. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Ya. Nah, ingat aja sih ingat tentang kalau seandainya seseorang itu yang benar-benar baik, tulus ya, maka dia akan rela berkorban buat kita ataupun dia akan tulus juga sama kita dan dia tidak ingin melihat kita bersedih sedikit pun. Tetapi kalau dia mungkin tidak menghiraukan kita, tidak peduli dengan kebahagiaan kita, ya kamu pikirkan kembali. Dari situ kita juga bisa lihat. Nah, apalagi mungkin seseorang yang hanya memanfaatkan kita, mencari keuntungan buat kita. Maka dari itu kamu tahu apa yang harus kamu perjuangkan ya. Nah, ini dia. Oke, kita akan lihat di sini. Di kartu berikutnya ada The Sun dan ada Two of Wands ya. Two of Wands ini menggambarkan kesuksesan. Jadi ada sebuah harapan besar yang sudah kamu miliki, maka di sini akan sukses, terlihat sukses. Apakah itu ya? Mungkin tentang pekerjaan yang kamu inginkan tadi ya, pengen lepas dari orang toksik dan akhirnya kamu bisa lepas, atau mungkin kamu kalau seandainya kamu takut gitu ya, wah aku
aku takut nantinya saat aku keluar dari pekerjaan ini aku tidak menemukan pekerjaan yang tepat gitu loh. Jadi kamu bisa perjuangkan diri kamu sendiri bahwasanya ya udahlah biarkan aja orang toksik di situ. Ngapain juga kita pikirin gitu ya. Toh kita juga tidak minta makan sama dia, toh kita juga tidak meminta sama dia ya. Nah, itu jadi cuek aja. Kamu enjoy aja. Kamu kerjakan apa yang menjadi pekerjaannya kamu. Kamu kerjakan apa job desk-nya kamu. Ya kalau selesai kerjakan ya udah, saatnya pulang ya pulang gitu loh. Jangan kamu hiraukan lingkungan kamu. Nah, jadi enjoy aja. Karena dengan begitu kamu akan merasa have fun untuk diri kamu sendiri. Jadi ini ada kesuksesan yang menggambarkan ya dari diri kamu. Kesuksesan itu ya tentang tadi, kamu akhirnya mungkin bisa melepaskan energi negatif tentang seseorang yang toksik gitu ya, atau mungkin tentang sebuah cinta ya. Dan aku juga melihat di sini kamu akan ya seperti ada fase baru yang akan kamu lalui nantinya tentang kehidupan kamu, karena harapan besar itu mungkin akan segera muncul gitu, akan segera kamu miliki. Itulah fase baru yang akan kamu jalani nantinya ya, buat Aries. Itu yang terbaca di sini. Nah, tetap lagi dan lagi ada perjuangan. Nah, di sini aku menemukan di sini kartu ya Knight of Swords. Knight of Swords ini menggambarkan energi yang cukup kuat ya. Ini menggambarkan kesatria, seseorang yang menunggang kuda, memegang pedang, dia siap melaju ya. Apapun halangan dan hambatan seperti ini, kan ada angin nih, angin kencang gitu ya. Badai sekalipun dia tetap lewati. Arti kata dia siap. Dalam kondisi apapun, inilah harapan terbesar kamu bahwa kamu pengen menjadi seseorang yang siap untuk melangkah ke depan. Jadi kamu itu tidak takut lagi akan masalah. Kamu tidak takut lagi akan ada hal-hal yang lain. Karena di situ mungkin kamu sudah berpikir bahwasanya masalah yang ada itu adalah suatu pelajaran buat kita atau adalah proses bagi kita untuk menuju harapan besar tadi. Ya, nah itu. Jadi itulah. Di sini aku juga melihat akhirnya kamu merasakan ya apa ya? Kasih sayang ya. Aku melihat di sini ada kasih sayang yang tumbuh pada diri kamu. Kasih sayang apa? Ya mungkin akhirnya kamu ketemu gitu ya. Ketemu dengan orang yang tepat, yang bisa menyayangi kamu, yang bisa menghargai kamu di sini. Aku merasakan hal itu di sini. Energi itu cukup kuat yang aku rasakan bahwasanya kamu perjuangkan, bahwasanya memperjuangkan cinta kamu dan akhirnya cinta itu akan kamu miliki. Disitulah akhirnya terjadi ya seakan-akan ini hari yang aku tunggu-tunggu. Bertemu dengan orang yang tepat, begitu ya. Nah, mungkin selama ini kamu sudah capek juga ya menjalin hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif ya, hubungan yang lain-lainnya. Nah, di sini juga aku melihat bahwasanya ada Knight of Wands dan ada di Hierophant. Knight of Wands ini kayak apa ya? Ini juga merupakan suatu perjuangan kamu juga. Akhirnya di sini kamu akan mendapatkan kemenangan di situ ya. Dari perjuangan kamu akhirnya kamu menang. Ini kudanya sudah perlahan berhenti perlahan ya. Tidak kencang lagi. Arti kata kamu sudah berada di tempat yang benar begitu. Ya. Nah, dan ini juga ada di Hierophant. Kamu ini bisa dikatakan akan bisa menjadi seseorang yang bijaksana. Mungkin ini juga harapan terbesar kamu. Aku itu selama ini memang tidak tegas gitu loh. Aku ini selama ini mungkin tidak bisa dikatakan tidak bijaksana. Tetapi akhirnya harapan inilah yang kamu tunggu-tunggu, akhirnya mungkin proses-proses yang masalah yang kamu hadapi itulah yang membuat kamu menjadi orang yang dewasa, bijaksana di sini ya, penuh cinta ya. Dan arti kata di sini kamu juga bisa memahami bahwasanya ya perjalanan religi itulah yang sangat kamu butuhkan di sini. Dengan begitu akhirnya hidup kamu mungkin lebih baik. Nah, itu ya. Itu yang aku baca di sini. Oke? Buat Aries, kita akan lihat dari kartu orakel lagi apa di sini yang terbaca atau apakah sama yang terbaca nantinya. Kita akan coba lihat kartu yang muncul buat Aries. Kita cukup ambil 3 aja ya. Nah, endingnya ini kamu seperti akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu. Oke. Nah, listen to your body. Nah, saatnya kamu untuk mendengarkan
diri kamu, apa yang diri kamu butuhkan. Nah, misalnya nih kamu butuhkan ini, membutuhkan itu, ya udah kamu usahakan, kamu perjuangkan gitu loh. Misalnya kamu pengen makan mie ayam, ya udah kamu pergi sana beli gitu loh. Arti kata itu kan perjuangan. Jadi hidup itu selalu tentang perjuangan ya. Ini ada tell the truth. Nah, ada seseorang yang ingin berkata jujur kepada kamu. Aries, siapakah dia? Ini juga menjadi sebuah harapan kamu. Kamu ingin bertemu dengan seseorang yang tepat dan akhirnya di sini seseorang itu akan datang kepada kamu dan ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dia ke kamu. Tell the truth ya. Be present, akan hadir seseorang di sini. Ya, akan hadir sebuah cinta, akan hadir seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu, dan di sini juga terlihat ada celebrate your love. Akhirnya kamu akan merayakan kebahagiaannya kamu, merayakan cinta kamu. Karena kamu sudah menemukan seseorang yang tepat. Mungkin bisa saja di sini ya kamu kembali ke masa lalu atau kamu menemukan orang baru. Ya. Nah, ini terbaca. Oke, buat Aries. Nah, jadi kalau kamu ketemu dengan hidupnya begitu pahit ya, kamu telan aja kepahitan itu. Ya, oke, mohon maaf. Maka nantinya secara pelan-pelan pahit itu akan hilang. Maka akan muncullah kemanisan. Arti kata kebahagiaan ya. Jadi kamu jangan ragu, jangan khawatir. Jika hidup kamu bermasalah, maka pelan-pelan masalah itu akan hilang, diganti dengan kebahagiaan. Yakinkan itu pada diri kamu ya. Tapi ingat, tetap dengan perjuangan dan usaha kamu. Oke, Arya, sampai ketemu lagi. Dadah.